jadikan canda di keluh bersama. Terkadang-kadang mata bicara seakan-akan semua rahasia. Oh, kebodohan antara kita jadi kenangan manis. Untuk sementara sampai berjumpa, bersama-sama bercanda lagi. Kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali. Untuk sementara sampai berjumpa, bersama-sama bercanda lagi. Kenangan manis jadi alasan untuk kembali. Kenangan manis hari ini jadi alasan untuk kembali. Jadi alasan untuk kembali. Ku berhenti di batas ini antara cinta dan mimpi bersamamu. Aku sadari kini bahwa memang hatimu bukan untukku. Ku kembali kepada sunyi. Ku ikhlaskan semua pada takdir. Tuhan pasti tahu yang terbaik untukku. Tenanglah hatiku, tegarlah diri. Walaupun perih, berjalanlah lagi sejauh mungkin, hingga suatu hari nanti pasti bertemu dengan hati yang tak menyakiti. Ku genggam hati. Aku takut ketinggalan dari teman-teman yang sudah lebih dulu belajar. Dulu aku baru sadar kalau pemrograman web itu lumayan kompleks. Latar belakang aku dari non-IT kadang-kadang membuat aku bertanya juga, kira-kira aku bisa survive nggak ya? Matematikanya itu sangat sulit. Pertama-tama saya belajar di teknik informatika. Keterbatasan ekonomi keluarga yang membuat aku bertanya, apa aku bisa? Dari jurusan Geofisika Universitas Indonesia. Dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pajajaran. Dari jurusan Manajemen Universitas Brawijaya. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Telkom. Dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Malang. Meski kuliah di jurusan Geofisika,
Aku tertarik belajar IT karena saat ini digitalisasi sudah mulai banyak diterapkan di berbagai bidang, termasuk geofisika. Dulu di semester 3, aku ada mata kuliah namanya Object Oriented Programming, dan di situ aku belajar bahasa Java. Seniorku bilang, kalau kamu suka OOP dan kamu suka Java, ada baiknya kalau kamu coba develop Android. Karena salah satu drama Korea yang bernama Startup, terus aku merasa, kayaknya seru juga ya belajar tentang wawasan teknologi. Aku tertarik ke machine learning ini karena aku punya visi bahwa kita itu akan terbantu dengan komputer. Aku ingin belajar IT karena sejak kecil aku suka main komputer yang dibelikan ibu, dan ibu dukung penuh cita-citaku karena beliau ingin masa depan aku yang lebih baik. Aku pilih Bangkit karena Bangkit merangkul orang-orang non-IT seperti aku dan memberi ruang kepada perempuan untuk sama unggulnya seperti laki-laki. Aku pilih belajar di Bangkit karena program ini diadain Google dan industri keren lainnya seperti Goto dan Traveloka. Aku ikut Bangkit karena pengen belajar ingin membuat startup seperti Nam Dosan dan juga Sodalmi di K-Drama Startup. Aku pilih belajar di Bangkit karena aku melihat alumni-alumni lulusan dari Bangkit itu sangat terkenal di industri-industri Indonesia sekarang. Aku ikut Bangkit karena Bangkit punya program bursa kerja untuk semua lulusannya. Di Bangkit, aku mendapat pengalaman untuk membuat sebuah aplikasi bernama Dress On Me, di mana Dress On Me ini merupakan sebuah aplikasi untuk mencoba pakaian secara digital. Aku dapat ilmu pengetahuan Android yang komprehensif. Selain itu, ada kelas bahasa Inggris dan juga soft skills yang sangat membantu dalam aku berkembang di dunia profesional. Setelah Bangkit, aku dapat banyak, mulai dari timku masuk top 50 Capstone Project, kemudian juga aku lulus dengan tingkat distinction. Aku mendapatkan banyak kenalan baru, mulai dari teman-temanku hingga sampai expert-expert yang di industri saat ini. Setelah ikut Bangkit, aku dapat ilmu Android yang bermanfaat dan juga pekerjaan full-time dari Bangkit Career Fair. Kini, Dress On Me berhasil mendapatkan dana inkubasi sebesar 140 juta rupiah dari Google dan Dikti. Aku jadi software development engineer intern di Dana Indonesia. Sekarang aku jadi advisory associate di PricewaterhouseCoopers Indonesia. Sekarang kesibukanku adalah bersama teman-temanku membangun startup yang bernama Kerjago. Sekarang aku jadi Android developer di PT Prima Vista Solusi. Hands up feature. So who have written resume before? Lets you include Google Maps in your app. By using this API, you can customize maps in your context. Okay, we know that king and queen have. We should know the root knowledge to good at something, right? Never leave the basic thing. 2 weeks ago, I know how to work with this. I can find the solution in Stack Overflow. Think different. You need to declare your sequence like 0, 1. Relationship, one-to-one, one-to-many, or many-to-many. So whenever we talk about the benefit of cloud computing, then there is this like 6 things. And also share with us your story and what are your priorities are today. Thanks for being so engaged.
Baik, karena waktunya sudah menunjukkan 13.15, mungkin acaranya bakal saya mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam budaya. Yang saya hormati, Senior Supriyanto S. selaku Wakil Dekan 1, Pengembangan Inovasi dan Inspirasi Riset. Pada saat ini serta para partisipan telah berkenan hadir pada Alhamdulillah, puji syukur karena bukan terakhir kita masih bisa berkumpul sama-sama untuk ilmu dan berbagi dalam acara sosialisasi bertemakan bangkit masa depan melalui pendidikan dan teknologi. Semoga kita semua tetap semangat dan sehat selalu. Nah, sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, Recording in progress. Handestin Bersulianti dari Prodi Informatika 22 dan rekan saya Amelia dari Prodi Elektro. Kami berdua selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya pada acara hari ini. Oke, Kak Mel, kira-kira hari ini kita bakal ngapain aja sih, Kak? Udah pasti kita mau sharing-sharing dong tentang apa sih itu program Bangkit. Dan selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita untuk beberapa waktu ke depan. Yang pertama akan ada opening speech dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Supriyanto STM SCITM. Kemudian ada pengenalan program-program dari Bangkit. Selanjutnya terdapat syarat dan cara pendaftaran Bangkit. Kemudian sharing session dan tanya jawab. Kemudian diakhiri dengan penutup. Baik, terima kasih Kak Mel yang telah membacakan susunan acara pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena mungkin Bapak Profesor Supri masih belum bisa hadir dan atau mungkin berhalangan hadir, maka kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pengenalan program-program dari Bangkit. Pemaparan tentang Bangkit dan syarat-syaratnya kali ini akan dibawakan oleh selanjutnya akan ada pengenalan program Bangkit. Pada para pemateri, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Ya, halo teman-teman sekalian, selamat siang ya. Sabtu gini sosialisasi Bangkit. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Tadi karena Prof. Supri juga sepertinya berhalangan hadir hari ini, jadi saya alihkan dulu ya. Jadi, terima kasih banyak yang udah mau datang. Oke, jadi kali ini kita ada sosialisasi Bangkit. Nah, sebelum kita lanjut ke apa itu Bangkit ya, kita harus mengenal dulu Bangkit ini didirikannya dari siapa, terus juga tujuannya ada Bangkit itu apa sih. Tadi kalau misalnya kalian udah join di awal-awal ya, itu ada video alumni Bangkit, udah jadi orang-orang jadi semua gitu ya, alumninya ya. Jadi Bangkit itu didirikan oleh Yayasan Decoding dengan partner industrinya itu ada Google, ada GoTo dan Traveloka. Jadi materi-materi yang ada di Bangkit semuanya bakalan diberikan dan dibawa oleh master-master di industrinya gitu ya. Jadi contohnya kalau karena saya ikut Bangkit di cloud computing, jadi semuanya tuh materinya dibawa sama expert-expertnya gitu di industri. Contohnya kayak buat GCP, terus juga ada backend yang sangat-sangat master gitu ya di saya juga. Wah, pas lihat itu kayak
keren banget gitu ya. Oke, jadi itulah sedikit pengenalan Bangkit dari saya ya. Oke, selanjutnya next slide mungkin. Boleh next slide? Ya. Oke, jadi kalau dilihat dari slide-nya ya, ini bisa dilihat sendiri. Bangkit tahun 2023 kemarin sebenarnya dibanding sama tahun sebelumnya itu 2022 itu meningkatnya secara drastis ya. Di sini kita punya statistik dari 2023 dan karena mungkin tim Bangkitnya nggak mengira bakal sebanyak ini yang datang di 2023, itu jadi dibagi jadi dua apa ya? Dua bagian gitu, ada Bangkit Part 1, ada Bangkit Part 2. Jadi ada 9.533 mahasiswa yang ikut program Bangkit dan 27% diantaranya itu mereka non-IT. Jadi program ini benar-benar inklusif ya, walaupun kalian nggak tahu atau nggak ada background di dunia IT, kalian sangat bisa buat masuk ke program ini gitu. Dan 27%-nya perempuan. Jadi sangat luar biasa inklusif, semuanya di sini nggak ada gender gap, nggak ada apa ya namanya IT gap lah gitu ya. Terus dari semua mahasiswa itu dari 500 universitas di seluruh Indonesia itu join di program Bangkit gitu kan, sudah menginclude hampir semua provinsi yang ada di Indonesia, itu 38 provinsi gitu. Lalu juga pembagiannya di sini kalau dilihat di yang kanan tuh ya, itu ada mobile development, itu ada 2.280 cohort atau peserta ya yang ikut di program Learning Path MD atau Mobile Development kita nyebutnya. Lalu ada 4.132 cohort yang join Learning Path di Machine Learning. Ini salah satu learning path yang sangat populer ya, karena paling banyak di sekian banyak program Bangkit di sebelum-sebelumnya juga. Lalu ada Cloud Computing, yaitu saya ada 3.121 cohort ya. Jadi benar-benar banyak yang ikut program Bangkit dan nanti juga bakal bisa menyokong kalian gitu ya untuk mendirikan talent digital. Boleh didukung juga Goto, Google dan Traveluka. Jadi terus juga ada dukungan langsung dari Kemendikbudristek ya. Jadi waktu itu ada informasi kalau program Bangkit itu adalah apa ya? Standar yang paling bagus di antara program-program SIB lainnya gitu kalau menurut pihak Bangkitnya. Oke, next slide. Boleh agak. Nah, ini adalah persebarannya ya. Jadi emang kalau kita lihat sini nggak terlalu tersentralisasi di Pulau Jawa aja ya semuanya. Jadi apa ya, inklusif gitu. Saya juga ada teman dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera. Waktu itu saya ketemu yang dari Sulawesi, tapi batch sebelumnya. Jadi benar-benar sini kita nggak terlalu tersentralisasi gitu ya. Oke, next slide. Ini dia mitra dari Bangkit itu sendiri. Kita punya dari industri itu main partner di industrinya itu ada Google, ada Goto, Traveloka, sama ada Deep Tech ya. Nah, buat ini industri sendiri nanti Google paling banyak ya buat ngasih materinya, terutama di cloud computing karena kita pakai teknologi mereka. Jadi ya sedikit. Terus juga ada partner-partner universitas juga. Ini ada banyak dari Telkom, ada juga UI, Binus dan lain-lain ya. Terus juga bisa di next slide agak ada lagi. Nah ini universitas-universitas lainnya ya. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ikutan, tapi sampai sekarang belum. Oke, boleh lanjut. Nah, ini merupakan capaian program Bangkit selama 4 tahun ya. Jadi mereka sudah ada dari kurang lebih dari tahun 2019. Jadi dari 2020 maksud saya.
Jadi udah ada total kalau akumulasi dari 2020 sampai 2023 itu 15.900 peserta. Terus ada 72.000 spesialisasi ya dari alur belajar. Terus ada 2.200 lowongan pekerjaan. Dan untuk khususnya untuk graduate dari Bangkit itu ada program kayak career fair-nya sendiri, jadi nanti bakalan cukup dipermudah buat nyari kerja kalau kalian lolos graduate dari Bangkit ya. Lalu juga bakalan menerima sertifikasi global. Dan nanti dari Bangkit sendiri sudah menyediakan sekitar 4.600 sertifikasi global gitu ya. Nanti di tiap-tiap learning path itu dia bakalan ada sertifikasi masing-masing gitu. Oke, next slide. Nah, ini merupakan perjalanan Bangkit ya selama 4 tahun. Kalau kita lihat dari 2020 sampai 2021 itu pertumbuhannya emang sangat luar biasa ya kalau dilihat dari 300 peserta di 2020, di 2021 growth rate-nya 10 kali lipat jadi 3.000 peserta. Lalu di 2022 mungkin karena ini ya masa-masa perpindahan gitu ya dari new normal ke online gitu ya. Jadi masih agak stagnan 3.100 peserta. Lalu di 2003 lonjak sekitar 3 kali lipat ke 9.500 peserta. Nah, nanti 2024 bakalan dibuka di satu batch itu sekitar 9.000 peserta ya. Tahun 2024 buat masing-masing learning path. Dan tadi ini adalah salah satu poin yang saya sebutkan juga. Kalau menurut Kemendikbud juga itu program Bangkit itu adalah salah satu gold standarnya. Gitu. Boleh dilanjut? Oke, di sini ada metode belajar dari Bangkit ya. Boleh next slide? Nah, ini dia metode belajar dari Bangkit. Tadi yang sebelumnya. Ya. Oke, jadi di sini kalau masing-masing learning path mereka punya ada jamnya masing-masing ya, kayak total waktu yang bakal dipakai untuk belajar, tapi kurang lebih sama. Dan di sini ada chart-nya. Jadi semua Bangkit itu diadakan secara daring atau online ya. Ada beberapa bagian yang asinkron dan sinkron. Sinkron itu maksudnya secara tatap muka gitu yang menggunakan Google Meeting gitu ya, Google Meet kalau kalian tahu. Nah, itu ada ILT, ada soft skill, ada English, ada study group, dan ada juga guest speaker session. Itu nanti bisa dihadirin untuk cohort-cohort Bangkit ya. Dari sini yang paling saya suka itu ada di ILT sama English study, English sama study groupnya ya. Jadi kalian bakalan belajar soft skill, lalu juga bakal belajar bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggrisnya terutama yang dipakai di industri gitu. Jadi kalian belajar buat ngomong secara profesional gitu dalam bahasa Inggris. Lalu yang daring asinkron nanti kalau bakalan dijelasin sedikit masing-masingnya sama di per learning path ya. Naga hilang yang tadi, tolong dibalikin. Kayak kita masih sembari menunggu ya. Jadi asinkron itu nanti kalau di CC sendiri kita bakalan belajar di platform decoding sama ada namanya Cloud Skill Boost, itu platform milik Google. Kita bakalan belajar materi-materinya di platform tersebut gitu. Jadi kita bakalan self-paced learning gitu. Jadi menggunakan pace-nya sendiri gitu. Jadi kita nggak dituntut buat ikutan kelas terus, nggak. Tapi nanti bakalan ada kelas-kelas yang bisa kita ikuti, dan juga kita bisa selesaikan menurut pace kita sendiri gitu. Dan tentu saja kalau sistemnya kayak gitu berarti ya kalau lulusnya lebih awal nanti juga bakalan ada benefitnya gitu. Lalu 200 jam itu ada project akhir namanya Capstone Project, dan kita cohort yang 2023 H2 ini lagi ngerjain Capstone Project-nya juga. Dan di sini juga kebetulan ada advisor dari salah satu tech advisor ya di KIT yang sedang ikutan. Jadi
di project ini bakal kolaborasi antara cohort dari machine learning sama Android dengan cloud computing untuk uh, menciptakan suatu inovasi kayak gitu ya. Bisa bentuknya aplikasi atau bentuknya biasanya sih bentuknya aplikasi karena ada mobile development gitu ya. Lalu juga ada refleksi dan konsultasi kita di Bangkit itu setiap kelompok belajar bakal mendapatkan mentor gitu ya. Dan mentornya pun bukan cuma yang di-assign ke kita aja, kita juga bisa bertanya ke mentor-mentor yang lain gitu ya. Karena kita ada sosial medianya sendiri dan itu kita bisa nanya ke mentor yang ada di sana juga gitu. Jadi nggak terikat sama satu mentor aja gitu. Kita bakalan refleksi dan konsultasi kurang lebih ya 115 jam. Jadi seminggu sekali lah gitu ya. Oke. Overall di sini yang bakal dipelajarin soft skill-nya itu ada growth mindset, ada time management, ada critical thinking, lalu ada adaptability, dan resilience, ada project management, ada professional communication, lalu ada digital branding. Lalu buat English course-nya itu bakalan ada 3, yaitu spoken correspondence, expressing opinion, sama business presentation gitu. Jadi buat materi-materi yang dipelajari ini itu bukan cuma di bagian teknik aja, tapi soft skill-nya juga kita diasah gitu di program kita. Oke, boleh next slide. Nah, ini saya berikan ke waktunya ke masing-masing cohort learning path yang ada di sini juga ya. Jadi buat machine learning boleh silakan menjelaskan path kalian tuh ngapain aja sih? Oke, izin masuk ya, suara saya clear? Clear. Oke, untuk machine learning, teman-teman nanti di sini kita overall pembelajarannya itu menggunakan Coursera ya. Jadi Coursera itu platform pembelajaran atau kursus online dari USA, yang dimana yang dipelajari nanti di sini seperti yang tertampil di situ ada IT automation with Python, data analysis with Python, Google Data Analyst, dan sampai nanti di course terakhir itu ada TensorFlow certification. Dan untuk teman-teman mungkin yang di sini ada yang non IT, teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan nanti teman-teman udah punya basic IT, karena sebelum teman-teman nanti menghadapi course ini, Samba Bangkit itu bakal dikasih artikulasi dulu nih. Biasanya belajarnya itu di coding gitu. Jadi teman-teman akan punya basicnya dulu, dasarnya dulu. Setelah itu baru teman-teman lanjut ke Coursera. Dan bisa dilihat juga di sini untuk pembagian jamnya. Dan total belajarnya itu sekitar 519 jam. Dan nanti ketika teman-teman sudah lulus dari program Bangkit ini, teman-teman nanti akan punya kesempatan untuk meraih sertifikasi global gitu teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti ujian untuk memperoleh sertifikasi TensorFlow yang dimana itu tuh tingkatnya global. Mungkin untuk machine learning seperti itu. Saya kembalikan ke Bang Gilang kembali. Oke, kalau gitu dari Android karena kita ada ini nih, kebetulan ada senior Bangkit ya. Ada Bang Tio di sini bakal menjelaskan dari learning path Android, silakan. Oke, izin masuk ya. Di sini buat Android itu dia pembelajarannya full dari decoding ya. Terus buat materi pembelajarannya ini sesuai sama yang ditampilin ini. Ada basic Kotlin, Android beginner, fundamental. Terus kalau solid ini dia pemrograman solid itu nanti dibahas. Terus ada intermediate. Terus ada yang baru nih, introduction to AI. Kalau dulu di ini nih introduction to AI itu belum ada pas di batch pertama Bangkit 2023 belum ada. Yang applied ML for Android developer juga masih baru ini. Terus nanti ada Android Jetpack Compose. Jadi dia itu bikin aplikasi full dengan codingan. Dia tanpa desain lewat XML gitu. Kalau yang lain kan kayak di Android beginner, fundamental sama intermediate ini dia masih bahas pakai XML ya. Kalau yang Android Jetpack ini dia udah full pakai codingan Kotlin-nya gitu. Terus setelah itu nanti ada persiapan buat
sertifikasi. Kalau di Android itu AAD ya. Nanti ada persiapan sertifikasi AAD buat dapetin Global Certification AAD-nya itu. Mungkin cukup buat Android. Oke, terima kasih Bang Tio. Oke, ini yang terakhir ya, cloud computing. Nanti di cloud computing kalian bakal belajar sama sebenarnya ada di Coursera dan di coding juga, lalu ada tambahan di Cloud Skill Boost. Nanti kita bakal belajar fundamentalnya dari network, terus ada IT support. Lalu kalau di Skill Boost kita belajar Cloud Computing Foundation menggunakan Google Cloud Platform. Lalu juga ada Cloud Engineer Planning Path-nya gitu. Terus juga selain kita belajar tentang cloud computing ya di GCP, kita juga belajar bikin web secara basic gitu ya menggunakan HTML, terus ada JavaScript basicnya juga, lalu juga ada backend basic buat bikin API gitu menggunakan HPBit waktu itu kalau saya. Lalu juga ada course di coding itu menjadi Google Cloud Engineer. Nanti kita bakal belajar gimana sih caranya untuk menjadi atau sedikit pemaparan gitu cloud engineer tuh ngerjainnya gimana. Lalu juga benar ada yang baru nih di 2024 nanti kalian bakal dapat introduction to AI sama applied ML for cloud engineer gitu ya. Nanti kalian bakal belajar gimana implementasi machine learning di sisi cloud computingnya gitu. Lalu juga ada quest-quest yang bisa kita kerjain di Google Cloud Skill Boost. Lalu nanti bakal ada juga certification prep gitu. Jadi total bakal kalian habiskan buat di CC itu sekitar 519 jam gitu. Jadi sangat bisa buat dikonversi ke 20 SKS kalau MK-nya sesuai gitu ya. Nanti sertifikasinya itu kalau di Google di cloud computing itu ada sertifikasi ACE namanya, Associate Cloud Engineer. Oke. Itu masing-masing learning path saya kembalikan ke moderator untuk acara selanjutnya ya. Baik, terima kasih kepada Bang Gilang, kepada Bang Tio, dan Bang Naga yang sudah memaparkan materi dan memperkenalkan kepada kita semua mengenai apa itu program Bang. Selanjutnya akan ada Bang Adrian Nugi yang akan menjelaskan kepada kita apa saja sih syarat-syarat serta cara mendaftar program Bangkit. Pada Bang Adrian Nugi, waktu dan layar saya persilakan. Oke, suara saya terdengar? Tes? Terdengar. Oke. Perkenalkan, saya Adrian Nugi Saputra. Di sini saya peserta Bangkit untuk cohort sisi learning ya, atau cloud computing. Kalian tadi udah ngedengerin kan ya, benefit-benefit apa yang udah disampaikan oleh Bang Gilang dan rekan-rekannya. Pastinya kalian udah nggak sabar nih gimana untuk ikut gabung bersama kita, dapatkan pengalaman yang luar biasa kayak kita ini. Di sini saya ngejelasin syarat dan cara daftarnya. Oke, untuk berikut ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama itu warga negara Indonesia. Jadi di sini ada dari kalian yang warga negara asing? Nggak ada ya? Oke, mungkin kalian semua di sini udah lolos syarat pertama, yaitu menjadi WNI. Yang kedua, mahasiswa berstatus aktif. Jadi untuk yang cuti atau yang DO mungkin yang nggak bisa nih untuk ikut Bangkit pada 2024 nanti. Kemudian berasal dari seluruh program studi. Jadi maupun kalian di luar IT atau di luar teknik atau jurusan keagamaan, mungkin kalian masih bisa ikut menjalani program ini. Kemudian untuk syarat yang keempat itu berasal dari seluruh universitas yang terdaftar di PDDikti. Yang kelima ada pada saat program berlangsung, ketentuan semester mahasiswa adalah sebagai berikut. Minimal semester 6 untuk S1 atau lebih, dan untuk mahasiswa D3 minimal semester 4 atau lebih. Jadi untuk pada saat program berlangsung, minimal semester kalian itu adalah semester 6. Atau mungkin saat ini kalian semester 5, jadi kalian bisa mendaftar langsung di
program Bangkit ini. Kemudian belum akan dinyatakan lulus dari universitas per Juli 2024 mendatang. Untuk mahasiswa yang semester akhir ya, mungkin udah di semester 7, mau ikut di semester 8 nanti, mungkin kalian harus pertimbangkan kembali nih. Ada syarat belum akan dinyatakan lulus pada per Juli 2024 mendatang. Oke, next. Nah, di sini saya jelasin tahap registrasinya ya. Yang pertama, kalian bisa kunjungi website g.co/bangkit dan klik apply now. Di sini kalian akan mendaftarkan atau meregistrasi form yang berisikan nama, alamat email, serta asal kalian dari universitas apa dan jurusan apa. Kemudian kalian akan mendapatkan email balasan dari Bangkit. Nah, di email ini kalian akan mengisi form ulang ya. Kalian mendaftar ulang atau memverifikasi kalian, serta di sini kalian akan mengisi file komitmen. Jadi kalian di sini akan menandatangani surat komitmen kalian mengikuti Bangkit ini sampai lulus. Kemudian yang ketiga, kalian akan mendapatkan assessment test di platform Decoding. Setelah kalian mengisi daftar ulang ini, kemudian kalian akan diberikan email balasan, yaitu kode token untuk mengerjakan assessment test di platform Decoding. Di sini kalian juga harus mendaftarkan akun Decoding kalian ya, menggunakan email bisa. Kemudian yang keempat, setelah kalian menyelesaikan tes atau sudah lulus tes, kalian bisa daftar di kampus Merdeka ini. Di sini kalian akan mengirimkan surat pertanggungjawaban serta surat rekomendasi dari kampus. Yang kelima, tunggu pengumuman penerimaan Bangkit 2024. Pengumuman penerimaan Bangkit ini akan diumumkan siapa yang lulusnya ya. Jadi kalian setelah menyelesaikan assessment test, mungkin kalian udah lulus, tapi kalian juga harus eligible nih dari surat pertanggungjawaban serta surat rekomendasi dari kampusnya ini. Kemudian kalian bisa cek selengkapnya di g.co/bangkit ini. Kalian bisa kunjungi ini, kalian bisa tanya-tanya juga, nanti ada di kolom pertanyaan. Jadi untuk yang masih bingung, kalian bisa aja langsung cek website berikut. Jika ada pertanyaan, saya bisa kirimkan link nanti untuk penjelasan lebihnya, ada di dokumen nanti yang saya kirim. Oke, itu aja dari saya. Baik, terima kasih Bang Nugi. Setelah pemaparan tentang Bangkit dan syarat serta cara pendaftarannya, kita kali ini memasuki sharing session sama abang-abang yang udah pastinya udah lebih dulu mengikuti program Bangkit ini. Oke, abang-abang mungkin bisa muncul. Nah, kan sekarang kita udah sama abang-abang yang udah lebih dulu ikut Bangkit ya teman-teman. Kita sapa dulu kali ya. Halo abang-abang semua, apa kabar? Halo. Halo Bang Gilang, apa kabarnya nih Bang Gilang? Sangat luar biasa baik. Weekend ini. Alhamdulillah. Sibukannya buat akhir-akhir ini apa aja nih Bang? Karena kita udah ini ya di hampir akhir kegiatan sih nanti Desember. Jadi kurang lebih tinggal ngerjain ini aja, project capstone. Kalian persiapan UAS juga ya Bang ya? Iya. Bang, ini penasaran nih, kira-kira motivasi Bang Gilang tuh buat ikut Bangkit apa sih Bang? Terus selama ikut Bangkit, Bang Gilang udah ngelakuin apa aja sih gitu? Saya jawab yang motivasi dulu kali ya. Ini kamera saya sepertinya tidak menangkap. Nanti aja deh. Oke.
motivasi saya ikut Bangkit. Sebenarnya saya nggak ada motivasi yang benar-benar wah gitu ya. Cuma satu motivasi saya itu pengen belajar lebih jauh mengenai dunia cloud computing gitu. Karena saya tertarik gitu ya. Apalagi di bagian infrastruktur servernya gitu. Tapi lama kelamaan makin kesini jadi lebih tertarik ke bagian backend sebenarnya kayak itu sekarang. Jadi motivasinya itu sih lebih ingin belajar mengenai cloud computing. Terus juga apa aja yang udah saya lakuin di Bangkit sebenarnya banyak ya. Saya karena ada kesibukan juga selain di Bangkit jadi nggak terlalu ikut uh, internal Bangkitnya sih gitu ya. Tapi lebih banyaknya itu uh, yang saya dapat gitu ya dari Bangkit. Contohnya setiap seminggu sekali itu ada guest session gitu ya. Itu ada dari pakar-pakar dari industri yang uh, mereka tuh modelannya kayak podcast sebenarnya di YouTube gitu biasanya. Jadi benar-benar banyak banget yang saya dapetin itu kalau setiap minggu ada lihat guest session speakernya gitu kan. Ya, udah itu aja. Oke, makasih Bang. Keren banget ya teman-teman. Terus sama satu lagi nih Bang, kira-kira kalau misalkan nggak ada latar belakang coding tuh, kayak misalkan dari jurusan lain, bukan dari impor atau elektro atau sebagainya, kira-kira masih bisa tetap daftar Bangkit gak sih Bang, walaupun nggak punya latar belakang coding gitu tuh? Sangat sangat luar biasa bisa. Saya di kelompok belajar saya sebenarnya bukan apa ya? Kayak lebih banyak orang yang nanti saya ada yang dari hukum waktu itu. Ada yang dari fakultas filosofi juga, filosofi UI. Jadi banyak banget, ada juga yang dari biomed, ada yang dari eh, bahasa waktu itu nggak salah ada juga deh kayak. Ya pokoknya banyak kok ya yang di luar IT gitu. Jadi nggak ada eh, apa ya dinding sama sekali buat kohort-kohort yang atau yang ya minat ikut budget. Jadi benar-benar non IT itu bukan hambatan. Oke, makasih Bang Gilang. Kayaknya abis ini Amel ya Bang yang mau nanya. Boleh Bang? Oke Bang, sekarang saya mau nanya Bang, eh, kira-kira dari Bangkit itu impact atau manfaat apa aja sih Bang yang udah didapat dan ada nggak sih Bang tips dan trik dari Abang ini gimana agar terpilih dan lolos seleksi program Bangkit ini? Oke. Apa aja yang saya dapetin dari Bangkit ya? Yang pertama tadi. Mungkin kalau kalau dari saya doang nggak seru kali ya. Coba dari ada banyak tuh ada Rizky, ada Adrian, ada Naga juga, Naga dari ML. Kalau saya sih dapetnya yang pasti technical skill dari cloud computing itu sangat luar biasa banyak. Terus juga soft skill-nya itu yang paling penting menurut saya karena jujur uh, soft skill-nya itu benar-benar apa ya merubah pola pikir lah gitu. Jadi ada sesi yang namanya growth mindset sama fixed mindset gitu ya. Jadi benar-benar apa ya dibukakan pikiran buat jadi growth mindset gitu. Terus juga dari project manajemennya juga itu sangat-sangat membantu apalagi kalau sibuk-sibuknya semester akhir gitu kan. Itu sih kalau kalau dari saya. Terus apalagi tadi Nat? Tips dan trik Tips Bang dan untuk trik ya. agar terpilih. Tips dan triknya sebenarnya yang paling work itu satu sih. Eh, Pertama itu lihat metode belajarnya kayak metode belajar kalian ini secara individu itu gimana ya. Terus kalau misalnya kalian sukanya tuh yang ngebut sekali semalam langsung kerjain semua selesai, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma itu sangat tidak dianjurkan. Itu bekerja cuma sangat tidak dianjurkan. Jadi kalau dari saya sendiri, kalau misalnya lagi ada masa-masa di mana kalau malas belajar gitu lah ya, uh, lebih baik take things step by step gitu. Jadi harus walaupun sehari ini yang di achieve cuma satu hal dua hal itu nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Gitu.
Coba kalau dari yang lain dong, saya juga mau mendengar pendapat yang lain. Boleh dong apa-apa yang lain untuk sharing. Dari Kiki coba, Kiki. Rizky mau lah coba. Gimana, saya mau dengar. Oke, halo semuanya. Ini dihilangin dulu. Apa ada? Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Molet dari ML69. Tadi kalau boleh tahu pertanyaannya apa deh? Impact dan manfaat dari apa aja yang didapat dari program bangkit ini, dan tips dan trik mana apa yang bisa terpilih dan lolos dari seleksi. Oke, kalau dari Kiki sendiri ya terkait manfaat itu banyak banget sih sebenarnya. Dari setiap program yang dikasih, dari setiap sertifikasi yang disediakan. Contohnya secara sederhananya kayak gini, kita khususnya Kiki udah berada di akhir sesi dari Bangkit itu udah memperoleh lebih dari 25 sertifikasi dan diantaranya itu beberapa sertifikatnya merupakan sertifikat spesialisasi atau profesional. Itu mungkin dari bukti kita mengikuti program dan bukti tersebut kita bisa gunakan pada saat pendaftaran kerja ataupun dapat digunakan sebagai pendamping ijazah. Kemudian eh, untuk tips and tricksnya sebenarnya lebih ke keinginan belajar ya. Jadi kalau kita udah benar-benar niat dan kita tahu nih hal menarik dari apa yang akan kita capai, itu semuanya bakalan lancar sih sebenarnya. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan saya nggak bisa coding nih atau misalkan saya nggak punya kemampuan untuk itu. Tapi kalau misalkan teman-teman berani mencoba, itu teman-teman bisa bang untuk berkembang di manapun kalian berada. Gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Dari Kiki kayak gitu. Niki, ada pertanyaan nih, Ki. Khusus buat Kiki kayaknya. Susah. Oke, kalau dibilang susah enggak ngerjain capstone ya, jujur aja sih sebenarnya dibilang gampang ya enggak, dibilang susah juga ya enggak. Jadi sebenarnya kalau kita emang ngikutin program dari awal sampai akhir dengan baik dan kita tuh benar-benar gitu dalam belajarnya, itu masih bisa apa ya, masih bisa menjalannya dengan lancar. Apalagi kalau misalkan emang kita apa ya, selain mengikuti program kita tuh kayak memperluas jaringan atau network yang kita miliki. Kita tuh bisa belajar dari pengalaman atau orang-orang yang emang udah sepuh gitu ya kalau misalkan di teknologi atau orang-orang yang emang udah punya pengalaman lebih banyak daripada kita. Nah, dari interaksi itu kita banyak belajar dan juga bisa apa ya, menambah wawasan yang kita miliki dan selanjutnya dapat kita gunakan dalam mengerjakan capstone. Gitu sih. Jadi bisa dibilang gampang ya bisa, dibilang susah juga bisa sih. Jadi sedang lah. Sampai sekarang masih nyantai ya, Ki? Kalau sekarang mungkin lagi sibuk-sibuknya sih. Cuman nanti di akhir karena kalau udah beres ya kita serahkan ke role yang lain. Waduh. Jadi Malah nyantainya di akhir ya. Iya. Jadi saya setuju sih sama Kiki tadi. Buat capstone itu tingkat kesusahannya sebenarnya tergantung tergantung masing-masing ya. Karena kita kan bikin proposal sendiri waktu itu, bikin proposal sama planning sendiri. Jadi ya tergantung dari kaliannya mau bikin apa, terus planningnya mantap atau enggak gitu. Alhamdulillah kalau kita dari kita sendiri lumayan ini ya, lumayan mantap gitu planning. Izin bertanya Bang, capstone itu apa ya? Capstone itu apa Ki? Saya nggak tahu. mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau jawab? Sebenarnya kita Mungkin di sini lebih ada ke beberapa project ya. akhir kali ya. Iya, project akhir. Intinya sih project akhir. Bedanya dari project akhir yang lain itu capstone itu kita ngerjainnya secara berkelompok gitu.
Jadi buat bikin final dari Followables-nya itu adalah kalau dari kita situ tuh aplikasi yang bisa dijual gitu, ada value di bisnisnya gitu. Itu salah satu final dari Followables-nya. Itu capstone ya, jadi project akhir. Buat mobile, pertanyaannya, kecenderungan Android kan lebih berat tools-nya dari misalnya Android Studio. Ada support nggak kira-kira? Ini kayaknya buat senior Tio ya. Bang Tio, Android ini kan berat ya. Dikasih support nggak nih kira-kira? Ada supportnya nggak dari tim Bang? Kalau support secara ini ya, secara hardware nggak ada. Jadi sebisa mungkin pas mau daftar itu kita ngelihat kondisi kitanya dulu, sesuai nggak spesifikasi yang di apa ya, minimal spesifikasi dari yang disediain bangkitnya itu. Kalau nggak salah, kalau buat Android Studio itu minimal spesifikasi dia i5 sama RAM itu minimal 8 GB. Cuma sebenarnya buat i5 itu belum apa ya? Itu kan di situ keterangannya cuma i5 doang. Nggak tahu generasi berapanya. Sebenarnya kalau buat i3 juga yang sudah saya coba itu i3 juga masih kuat. Selama dia i3-nya yang gen-gen terbaru yang sudah quad core. Gitu. Oh. Tapi laptop Bang Tio sendiri kuat kan ya? Jangan ditanya, Pak. Dikuat-kuatin ya? Memaksakan. Ya, mungkin Intinya jangan ikut apa sih, jangan ditiru lah. Saya kan pas daftar itu kondisi laptopnya spesifikasinya tuh AMD Athlon ya, RAM 4 GB. Wah, itu maksain banget sih. Tapi kuat kan ya? Harus kuat menangis. Iya. Oh ya Bang, waktu seleksi ikut bangkit itu susah nggak sih Bang? Atau gimana gitu? Apa tadi seleksi? Waktu ikut seleksi Oh, bangkitnya. seleksi. Ya. Nggak begitu susah sih. Seleksi itu tes asesmen doang kan ya? Iya, asesmen doang sekarang. Cuma dasar-dasar dari pet yang mau diambil aja. Misalkan kalau Android dia Nanti juga asesmennya kalau nggak salah dia berubah, jadi bakalan lebih general lah. Jadi kalian nggak perlu khawatir, yang penting belajar tentang apa yang mau diambil aja buat learning pad-nya. Jadi kalau mau ambil ML misalnya, ya belajar tentang dasar-dasar ML-nya aja, sama dasar-dasar programming gitu. Nanti nggak begitu susah kayaknya buat semester tahun depannya. Jadi yang perlu dipelajarin buat awal-awal tuh ya dasar-dasarnya aja kali ya, nggak apa-apa gitu. Tergantung kita mau ambil yang mananya. Oke, makasih Bang. Ada dari Jimmy nih Bang, katanya kalau misalkan nggak punya laptop, boleh nggak pinjem laptop labnya pinjem labnya setiap hari buat ikut bangkit? Gimana tuh Bang? Waduh, harus tanya sama pihak lab masing-masing gitu Bang. Iya. Kalau misalnya ada lab komputer di sana ya coba ditanya apa sih namanya asisten labnya kalau boleh pinjam atau enggak. Tapi kayaknya kalau buat kebutuhan pribadi asalkan mendesak ya kayaknya sih. Saya gak tahu, tanya asistennya aja. Kalau peserta bangkit berhenti di tengah jalan karena ada yang masalah internal seterusnya tidak dilanjutkan pada ratusan seperti ada punishment-nya. Ini gimana Ki? Ada punishment-nya nggak Ki? Oke, untuk pertanyaan tersebut ya, sebenarnya Rizky sendiri belum memastikan apakah ada punishment atau enggak. Cuman dari informasi yang Rizky ketahui dari perjalanan program Bangkit hingga saat ini, memang ada beberapa yang mengundurkan diri karena beberapa alasan sebenarnya. Tapi lebih jelasnya itu tuh apakah ada punishment atau tidak setelah masuk ke dalam program itu, Rizky masih belum bisa memastikan. Namun dari informasi yang pasti itu pada saat kita mendaftar nih dan kita masih belum diterima gitu maksudnya, itu bisa kita
mengundurkan diri pada saat proses itu dan tidak ada punishment kalau masih dalam tahap pendaftaran. Namun pada saat pelaksanaan program dan mengundurkan diri, mungkin akan Rizky pastikan dulu terkait hal itu dan nanti akan Rizky jawab pada lain kesempatan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada informasi terkait hal tersebut bisa dijawab ya. Izin masuk, boleh? Oke, boleh. Kedengeran nggak ya suaranya? Terdengar, Bang. kedengeran ya. Oke, tadi kan bertanya kayak buat punishment ya kalau misalnya berhenti di jalan. Sebenarnya itu udah ada sih penjelasannya di sebelum kita buat daftar ke MSIB-nya program gitu kan ada SPTJM sama SR tuh kita bikin. Nah di situ udah jelasin sih kayak mungkin kalau di suratnya itu kita kan nanti bakal tanda tangan juga di atas materai. Nah itu juga ada penjelasan bahwa kita harus bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan dana transportasi gitu yang dikeluarkan oleh program dari MSIB-nya gitu sih kalau buat punishment-nya mungkin. Tapi ada juga kayak pengecualian gitu kalau misalnya ada tidak hadir atau kayak ada kendala seperti kayak sakit yang sampai harus rawat inap, kecelakaan gitu, itu masih ada pengecualiannya sih. Gitu mungkin dari saya. Iya, kalau dari Bangkit nggak begitu ketat sih kalau misalnya emang nggak bisa hadir dengan alasan tertentu gitu ya, masih bisa apa? Iya, masih bisa izin. Jadi dari Bangkit juga nggak begitu strict. Terus juga ada banyak kesempatan buat apa ya namanya, membenarkan ketidakhadiran tersebut gitu. Jadi kalau kita ada sesi ILT tadi ya, kalau misalnya nggak menghadiri sesi ILT gitu, biasanya disuruh buat bikin abstrak gitu, buat pikirin. Nah, itu bisa menggantikan kehadiran. Tapi kurang tahu buat tahun depan kayak gimana. Jadi kalau misalnya memang sudah daftar dan misalnya ada kejadian tertentu yang tidak mengenakan dan membuat nggak bisa benar-benar hadir ya, seperti itu kurang lebih. Ya. Oke teman-teman yang udah hadir sekarang jangan lupa buat isi form di chat ya di bawah ya kalau kalian tertarik untuk ikut. Di sini ada presensi Bangkit, ada nama lengkap, terus untuk nama sosialisasinya pilih Bangkit bersama membangun masa depan unggul melalui pendidikan dan teknologi. Oke, itu untuk nama sosialisasinya silahkan diisi. Ini linknya ada di chat, silahkan diisi. Oke, next. Mungkin saya mau ini ya kali ya, sharing sama teman-teman yang lain kayak Jaki gitu. Jak, gimana pengalamannya selama jadi cohort CC di Bangkit? Menyenangkan sih. Kalau Menyenangkan. dari saya sendiri sih ya jujur emang beruntung banget. Soalnya saya sebenarnya sebelumnya pernah mengikuti MSIB juga, tapi bukan di Bangkit. Nah, kalau bedanya di Bangkit sendiri kan materi yang diberikan itu kayaknya berkualitas banget gitu, kayak di coding, Coursera, terus Cloud Skillboost. Itu materi platform-platform yang dikenal emang materinya bagus, terus juga kalau kita normal gitu bayar masing-masing kagak ikut program apa itu biaya masuk aja kayak 1 juta atau lebih gitu. Nah kalau di sini ya waduh itu kesempatan berharga banget sih buat saya buat ngembangin skill. Terus juga bedanya sama yang sebelumnya pernah saya ikuti, kalau di sebelumnya itu saya cuma dapat kayak 1 sertifikat itu semua setelah kayak program itu berakhir gitu. Jadi selama 6 bulan itu saya cuma dapat 1 sertifikat. Nah, kalau di Bangkit itu kan hampir tiap minggu itu kita kayak ganti platform, ganti materi. Di tiap materi itu kita dapat sertifikasi khusus gitu kayak tadi materinya kan ada dijelasin menjadi Google Cloud Engineer, terus kayak belajar web development. Setiap materi itu kita dapat sertifikat khusus buat itu. Nah itu kayak lumayan banget sih buat ditaruh di LinkedIn terus bangun personal branding
kita. Itu sih menurut aku kayak menariknya di Bangkit. Oke. Emang iya bener ya. Sertifikatnya lumayan banyak gitu udah dapat dari Bangkit. Kalau tiap modul itu dikasih sertifikat. Gitu. Yang lain coba saya tertarik dengan pengalaman yang dari machine learning. Eh, Budi mungkin atau enggak ada gitu mau sharing-sharing kalau di ML tuh ngapain aja gitu. Gimana tadi pertanyaannya? Ya, sharing-sharing pengalamannya gimana Oh, jadi kalau cohort machine learning. oh iya. Sebenarnya kalau di ML mungkin karena apa ya? Kalau menurut saya sendiri sih ya, lebih ke nguatin matematisnya situ sih. Karena kan kita kayak mainnya sama data kan, kayak ngolah-ngolah data segala macamnya gitu. Kayak kita ngemodelin gimana model machine learningnya gitu. Apalagi kan kalau misalkan buat aplikasi itu kayak ML ini kan kayak otaknya ya, otak dari si aplikasi itu gitu. Gimana dia cara geraknya dan segala macamnya dan kayak itu jadi salah satu beban kalau misalkan kita project menjadi ML sih. Mungkin kalau dari saya kayak gitu lah. Dari Naga mungkin gimana Nag? Ya, dari saya juga sebenarnya sama aja sih kayak Budi gitu ya. Untuk mesin learning itu mungkin basicnya adalah di matematika dan kalkulus gitu. Karena memang di mesin learning juga kita nanti lebih kayak banyak dapat course yang emang dia berhubungan sama matematika dan kalkulusnya gitu. Jadi untuk pembuatan model juga kita harus ngerti nih matematikanya gimana gitu, logiknya kayak gimana sampai kita bisa bikin sebuah model. Ya sama aja sih sebenarnya kayak yang Budi sampaikan tadi tentang mesin learning. Nilai maksimal dari 2 bit. Mau nanya nih Bang, di machine learning tapi perasaannya gimana Bang? Pusing banget gak tuh? Ke siapa nih nanyanya nih? Ke kalian. Boleh Bang Budi atau Bang Naga? Atau Ya, Dr. juga ya boleh. mungkin dari saya dulu kali ya. Ya, kalau misalkan boleh jujur ya, kalau dibilang pusing ya pasti pusing gitu. Karena kan namanya kita belajar gitu, pasti ada pusingnya. Terutama buat saya sendiri yang emang sebenarnya saya juga walaupun jurusan elektro gitu, tapi nggak punya basic coding dan lain sebagainya. Dan ketika saya masuk teknik pun saya bukan kayak orang yang suka matematika sebenarnya. Cuman ya itu tadi ketika saya mengikuti program Bangkit ini, karena memang program Bangkit itu didesain ya untuk semuanya bisa belajar gitu. Jadi kayak bener-bener nih materinya itu disampaikan itu dengan kayak eh, gimana ya desainnya tuh bener-bener bagus gitu sehingga orang yang kayak dia nggak tahu nih awalnya gitu bisa ngerti gitu. Tapi kalau misalkan dibilang pusing ya pusing karena kita memang masih dalam tahap pembelajaran. Tapi balik lagi kalau memang kita serius dan niat buat ngejalanin ya kita bisa gitu buat nyelesain semua course yang dikasih. Dan memang tadi Bangkit itu materinya mudah gitu untuk dipahami karena penyampaiannya itu benar-benar enak banget. Mungkin dari saya kayak gitu sih. Mungkin mau nambahin ya terkait pertanyaan tadi tentang ML pusing atau enggak. Sebenarnya udah terjawab semua sih sama Naga. Cuman buat teman-teman yang enggak apa ya, yang belum punya gambaran terkait apain sih ML tuh, mungkin teman-teman di sini juga enggak asing ya sama Korean drama startup yang emang di situ tuh ngebahas teknologi banget ya. Nah, salah satunya tuh ada salah satu tokoh yang namanya tuh Nam Dosan kan. Nah, Nam Dosan tuh kayak misalkan bikin suatu program buat ngedeteksi objek kah, atau misalkan ngedeteksi apakah tulisan itu real atau fake kah di beberapa episode dan hackathon. Nah, kayak gitulah intinya gambaran umum untuk DML. Jadi overall masih seru-seru aja sih walaupun ya cukup perlu banyak waktu untuk belajar tapi masih seru-seru aja. Oke, makasih Bang Vicky, Bang Naga yang udah ngejelasin tadi di ML tuh pusing atau enggaknya. Oh ya Bang, Eh, saya mau nanya nih Bang, program Bangkit ini tuh kan bisa dikonversi nih ya Bang.
Hmm, Iya, kenapa Mel? gimana kalau misalkan untuk jurusan-jurusan non-teknik itu Bang, yang mungkin mata kuliahnya nggak bersangkutan sama machine learning atau web development yang ada di program bangkit? Ini pertanyaan interesting sih. Jadi emang kalau untuk konversi gitu ya, karena regulasinya per fakultas itu beda, jadi kayaknya emang harus diomongin dulu gitu sama kajurnya ya, terutama diomongin dulu sama kajurnya apakah bisa atau enggak gitu kan. Karena sih saya juga eh, nggak bisa terlalu menjamin apakah bisa dikonversi atau enggak, terutama yang nggak ada MK yang pasti gitu ya. Tapi kalau untuk dari proyek akhirnya itu sendiri, kalau misalnya emang satu apa ya, proyek itu ada yang pas dengan eh, jurusannya itu kemungkinan sih bisa untuk proyek. Cuma ini harus harus diomongin ke jurusannya masing-masing sih kalau perihal itu. Oke Bang, makasih. Bang, ini ada yang bertanya nih Bang, Hafiz Ibrahim. Izin bertanya Bang, aku tertarik sama mobile development, tapi di deviceku mepet speknya. Ada tips dan triknya nggak ya buat ngatasin hal itu? Boleh Bang dijawab. Gimana nih Bang Tio? Kayak ini lebih ke MD ya. Kenapa? Itu kalau ada di ini di chat tertarik MD tapi device-nya speknya mepet gitu. Gimana tips and triknya Bang? Waduh, gimana ya? Spek mapnya itu gimana? Kalau sesuai sama minimum requirement dari si bangkitnya sih ya nggak apa-apa gitu. Daftar aja. Toh saya juga yang speknya di bawah aja masih maksain daftar. Tapi jangan ditiru sih kalau ini. Kalau emang speknya di bawah yang disarankan sama bangkit, mending jangan. Tapi kalau apa ya sesuai, nggak apa-apa gitu, coba aja daftar. Tapi kalau nggak salah, kalau halangannya emang di emulator Android-nya bisa bisa pakai ini kan, yuk? Pakai Oh iya, HP kalau sendiri ya? ya, jadi kalau misalkan laptopnya nggak kuat, dia bisa pakai HP Android-nya buat apa ya? Buat ngejalanin si aplikasinya itu. Jadi nggak perlu pakai eh, emulator. Yang paling berat kalau nggak salah itu ya, buat Iya, emulasi ini ya. iya itu. Bisa diakalin pakai HP berarti itu, Hafiz. Cuma mungkin dicoba dulu aja kali. Ya mungkin itu aja sih. Itu aja. Oke. Oke, kalau kayak gitu, mungkin dari Hani sama Amel juga udah cukup nih Bang. Selanjutnya kita akan mempersilahkan teman-teman semua yang ingin bertanya tapi malu, boleh langsung aja nanyanya di link yang udah dikirim di Slido itu. Cek di apa? Kalau cek. Boleh yang punya pertanyaan tapi malu, kirim aja pertanyaannya di situ nggak apa-apa. Nanti dijawab. Udah lumayan banyak ya saya lihat. Halo, halo. Iya, Ada juga nih yang boleh. bertanya dari Muhammad. Katanya izin bertanya Bang, terutama untuk machine learning. Apakah program Bangkit ini punya mitra atau kerjasama dengan industri atau proyek praktis yang bisa memberikan pengalaman nyata kepada peserta untuk dapat mengimplementasikan solusi menggunakan machine learning tersebut? Terima kasih. Boleh dijawab dari machine learning? Izin masuk ya, Hani. Mungkin saya mau bantu jawab terkait pertanyaan ini, sekalian mau jelasin juga. Tadi sebenarnya
benefitnya itu apa aja sih gitu ikut Bangkit ya. Jadi nyambung juga sama pertanyaannya Ilham, dan tadi saya lihat di beberapa pertanyaan juga ada yang nanyain benefitnya, jadi saya izin masuk sebentar. Saya share screen dulu. Wait. Oke, mungkin kita berangkat dari ini dulu nih. Keuntungan apa saja sih yang kita dapetin ketika kita ikut Bangkit di tahun 2024 tentunya. Yang pertama tadi udah disampaikan juga sebenarnya ada sertifikasi global. Jadi teman-teman ketika teman-teman ikut Bangkit terus kemudian teman-teman lulus, teman-teman di sini nanti berkesempatan untuk mendapatkan sertifikasi global. Dan ini nanti teman-teman diakui nih oleh dunia gitu. Kalau misalkan teman-teman sebagai pemilik sertifikat itu, jika memang teman-teman bisa berhasil tuh untuk dapetin sertifikatnya. Kemudian ada kurikulum update dan instruktur ahli. Jadi teman-teman di Bangkit ini kurikulumnya itu selalu update, dan tadi juga dijelasin sama Bang Gilang kalau misalkan instrukturnya itu ya ahli semua gitu yang udah expert di bidangnya, baik itu tadi ada IELTS soft skill, tech dan lain sebagainya, itu tuh benar-benar kayak yang udah expert banget. Ada pelatihan intensif tadi yang IELTS itu, dan ya nanti teman-teman di sini akan diajari juga terkait pelatihan teknologinya, soft skill-nya, dan bahasa Inggrisnya. Tadi udah dijelasin di awal. Kemudian ada konversi SKS sampai dengan 20 SKS. Mungkin tadi menyambung pertanyaan yang dari Amel juga. Memang benar setiap fakultas itu regulasinya beda-beda setiap prodi. Tapi di sini Bangkit itu dan kementerian tentunya itu menjamin kalau misalkan sampai ke 20 SKS itu untuk konversi. Kemudian ada kesempatan kerja untuk lulusan. Nah, ini menyambung juga pertanyaan dari Ilham ya, mitra atau kerjasama dengan industri atau proyek praktis yang bisa memberikan pengalaman nyata kepada peserta untuk dapat mengimplementasikan solusi menggunakan mesin learning. Jawabannya ada ya, banyak, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan atau startup terkenal nih yang memang dia sudah menjadi mitra Bangkit, dan di mana nanti kohort Bangkit ya atau lulusan Bangkit itu nanti akan diperhatikan lagi nih teman-teman. Jadi kayak misalkan nih setelah selesai Bangkit mau kemana kayak gitu. Nanti teman-teman di sini juga punya kesempatan kerja. Makanya di Capstone Project itu ada yang namanya company teman-teman atau perusahaan. Jadi teman-teman nanti istilahnya itu dikasih permasalahan nih dari mitranya Bangkit ini. Saya ambil contoh kayak Dana kayak gitu ya, startup Dana. Nah itu teman-teman dikasih permasalahannya apa, kemudian teman-teman nanti diminta menyelesaikan permasalahan itu, dan untuk machine learning di situ teman-teman bisa langsung mengimplementasikan apa yang teman-teman pelajari selama mengikuti Bangkit ini gitu, program Bangkit ini. Kemudian ada dana inkubasi juga tadi berkaitan dengan Capstone Project sebenarnya kalau misalkan yang ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti udah menyelesaikan Capstone Project, kemudian dilirik oleh Bangkit atau oleh company, nanti teman-teman dapat pendanaan dana inkubasi yang dimana itu tuh bisa teman-teman gunakan untuk membangun startup teman-teman atau membangun proyek yang udah teman-teman kerjakan. Nah, kemudian ini beberapa tim inkubasi yang berhasil didanai di tahun 2023 B1, dan kalau misalkan terkait mitra mungkin tadi ya teman-teman itu udah disampaikan di awal, kalau tidak salah itu salah satunya ada dari Dana, kemudian ada dari Pukul 6 dan lain sebagainya, dan itu masih lebih banyak lagi mitra-mitra yang memang dia udah kayak kerjasama gitu sama Bangkit, terutama dari Goto dan Traveloka kayak gitu. Mungkin Ilham ya dari saya kembalikan ke Hani, mungkin dari rekan-rekan lain ada yang ingin menambahkan. Oke, terima kasih Bang atas jawabannya. Sekarang Hani mau bacain pertanyaan yang udah ada di slide nih dari Ibrahim. What we can prepare from now on as third semester student to join the Bangkit Code Competing Program? Do we need to prepare our portfolio? Ada yang mau jawab dari Bain? Iya, boleh ya. Tadi Boleh, pertanyaan what we can prepare. Bisa sih, bisa banget. Perlu juga ya buat portofolio. Tapi kalaupun emang nggak terlalu banyak portofolio pun nggak apa-apa sih. Karena emang dari Bangkit sendiri bakal
bakal ngajarin tuh dari dasar banget ya. Tadi juga udah sempat dijelasin sama Naga kalau nggak salah. Jadi sebelum kita emang buat masuk ke pembelajarannya itu kita bakal diberikan dulu gitu waktu awal mungkin ya buat ngerjain kayak dan juga ngerjain tugas-tugas sederhana gitu ataupun materi-materi dasar gitu kayak tentang GitHub gitu ada juga di decoding gitu sih dari Ya, tambahan. Untuk cloud computing mungkin yang perlu disiapin itu tesnya kali ya. Kalau soal portofolio mungkin kalau Bangkit ini kan studi independen, jadi kita di sini belajar mungkin dari awal banget. Yang paling penting sih bisa ngerjain soal nggak itu. Jadi mungkin untuk cloud computing nanti soalnya itu sekitaran IP internet, ke algoritma, data struktur, nggak terlalu advance juga nggak apa-apa sih. Yang penting tahu lah istilah-istilah yang ada di situ ada apa aja. Kayak gitu aja. Oke, makasih Bang Ren, Bang Nugi yang udah ngejawab pertanyaan dari Mbak Din. Semoga terjawab ya Mbak Din. Selanjutnya ada juga nih Bang yang nanya anonim. Jadi member program Bangkit itu ada batasannya ya? Terus apakah seleksinya ketat? Izin dijawab ya terkait pertanyaan member program Bangkit itu ada batasannya atau tidak dan apakah seleksinya ketat. Jadi sebetulnya sebelum ini telah dijelaskan sama Bang Gilang ya bahwa untuk program Bangkit pada tahun 2024 nanti itu akan buka sekitar 9.000 gitu dalam mungkin dalam 9.000 member. Kemudian jadi dari angka tersebut tentu ada batasannya. Kemudian untuk seleksinya sendiri itu cukup ketat, tapi selagi kita masih bisa berusaha ya dan kita mempersiapkan dengan baik, itu tuh bisa kok, bisa dapat hasil yang terbaik sih. Jadi kalau misalkan dibilang ketat, tentu ketat ya karena emang pastinya pendaftaran yang mendaftar cukup banyak dari kuota yang ada. Tapi itu nggak menutup kemungkinan bahwa Anda sebagai salah satu next member di Bangkit. Jadi yang penting berusaha aja. Oke, Bang, Mungkin dari yang lain ada tambahan. Oke, Bang, saya lanjut pertanyaannya ya, Bang. Ada yang bertanya nih, Bang, mungkin dari adik Mbak. Izin bertanya, Bang, untuk semester awal, khususnya semester 1, kira-kira ada program seperti ini tidak? Terima kasih, Kak. Ya, mungkin saya bantu jawab ya. Untuk yang semester awal atau semester 1, karena Bangkit itu programnya Kemendikbud ya di kampus pengajar, jadi emang ada batasannya itu. Jadi kalian harus minimal itu semester 4 kalau nggak salah ya. Atau semester biasanya sih ada yang ngasih semester 4 atau enggak semester 6 juga gitu. Nah, saya juga sempat baca tadi untuk yang semester 5 gimana. Jadi anggapannya itu semester 6 itu kalian di semester depan gitu. Karena nanti ini kan bukanya di 2024 ya. Jadi ya, harusnya kalian yang semester 5 sekarang ini bisa daftar di semester 6 gitu. Jadi nanti bakalan ikut di semester 6-nya gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Buat semester 1 program di kampus ya. Kayaknya Naga lebih tahu nih terkait hal ini. Recording stopped. Recording in progress. Ya, gimana? Tadi yang dicoba Ya nak bisa di ini nggak di mungkin ada buat program semester 1 atau di bawah semester 5 gitu. Oke, ya izin bantu jawab ya. Mungkin kalau misalkan terkait program yang emang dari program MBKM ini untuk semester-semester awal, sebenarnya saya juga kurang tahu ya untuk detailnya. Cuman emang kalau tidak salah itu
untuk program MBKM ya, itu di semester 2 atau semester 3 tuh kalau nggak salah yang bisa diikuti itu kayak pertukaran mahasiswa ya. Cuman memang untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa explore lebih jauh lagi. Teman-teman bisa membuat dulu nih kayak akun kampus Merdekanya. Nanti di situ teman-teman bisa nyari program yang memang menurut teman-teman menarik kayak gitu, dan terus nanti di situ ada juga persyaratan-persyaratannya, dan memang ada banyak sekali gitu ya teman-teman program yang mungkin sejenis sama Bangkit ini atau program MBKM lainnya. Jadi dari kita juga sebenarnya kalau misalkan dari saya pribadi sih kurang tahu gitu untuk lebih detail atau lebih jelas ya terkait program yang emang bisa diambil di semester awal kayak gitu mungkin ya. Mungkin tambahan deh, boleh gak? Buat program-program. Mungkin buat tadi kan pertanyaannya kalau misalkan semester awal tuh kira-kira mau bisa ada program semacam ini enggak gitu, yang emang bisa diikuti. Sebenarnya banyak ya. Jadi teman-teman buat persiapan menuju Bangkit, teman-teman tuh boleh banget buat ikut program-program yang ada di luaran sana. Sebenarnya banyak banget kalau misalkan teman-teman emang misal search sertifikasi gratis tentang ini, dan beberapa platform yang Rizky tahu emang di machine learning itu banyak banget. Jadi teman-teman bisa misal di Google sertifikasi gratis atau misalkan preparation gratis untuk data atau misalkan untuk Python dan semacamnya. Mungkin itu aja. Oke Bang, terima kasih. Mungkin di pertanyaan selanjutnya ya Bang, ada yang bertanya, Bang, saya bingung nih dari jurusan pertanian, gambaran benefit untuk ikut Bangkit apa ya Bang? Boleh jawab Bang? Oke deh. Mungkin pertanyaan yang ini ya, saya bingung nih Bang, dari jurusan pertanian gambaran benefit buat ikut Bangkit apa ya Bang? Itu kan pertanyaannya. Boleh diulangi pertanyaan? Iya Ki, yang itu kayaknya. Oke, jadi sebenarnya ya buat benefitnya apa? Jadi khususnya di machine learning ya, Kiki juga sebelumnya pernah konsen di bidang itu. Jadi di machine learning itu kan, misal kita nih ikut Bangkit di machine learning, sedangkan kita nih punya tujuan, misal saya mau bikin aplikasi untuk mengidentifikasi apakah sebuah tanaman itu berpenyakit atau tidak melalui misal klasifikasi. Nah, teman-teman itu bisa dari jurusan pertanian itu bisa bikin misal aplikasi deteksi dini dari yang namanya tumbuhan. Misal yang paling sering itu kayak tembakau gitu. Misal dari beberapa penyakit yang dapat diidentifikasi melalui image, itu kemudian dapat diklasifikasikan. Jadi kita tuh nggak lagi, misal kita yang awam nih nggak tahu apakah tanaman ini berpenyakit atau enggak, pada saat menggunakan aplikasi dengan memanfaatkan machine learning, itu teman-teman dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi apakah tanaman ini berpenyakit atau enggak. Dan menurut Kiki, hal tersebut itu bisa banget diterapin di jurusan pertanian dan mungkin bisa digunakan untuk proyek akhir di jurusan pertanian. Ya, mungkin saya izin nambahin juga ya terkait benefit kalau misalkan di jurusan pertanian. Di samping tadi ya teman-teman, yang pasti benefitnya tadi ada jaminan konversi hingga 20 SKS, itu yang pertama. Yang kedua juga berkesempatan untuk mendapatkan sertifikasi global ya walaupun dari jurusan pertanian. Dan for your information, kalau misalkan Bangkit ini bisa diikuti oleh mahasiswa yang non IT gitu. Jadi walaupun teman-teman nanti entah itu dari jurusan hukum mungkin atau jurusan ilmu pemerintahan, itu nggak masalah teman-teman. Jadi di Bangkit itu bisa untuk semua jurusan. Dan di grup saya sendiri ya teman-teman, itu ada juga yang dia dari jurusan geografi, kemudian ada juga yang dari jurusan manajemen, malah dia ikut Bangkit. Dan ada cerita-cerita juga dari alumni Bangkit yang memang dia basicnya tuh bukan IT ya, non IT, tapi mereka tuh bisa sukses gitu teman-teman di bidang IT. Di samping tadi yang dijelasin Kiki, pasti ada kebermanfaatan nih untuk bidang teman-teman masing-masing, contohnya di pertanian, karena kan
teknologi sekarang itu udah sangat berkembang ya teman-teman, nggak terbatas gitu pada komputer aja, tapi bisa dimanfaatkan di berbagai bidang. Salah satu sektornya adalah di bidang pertanian. Mungkin itu sih benefit yang nanti teman-teman dapetin, dan pastinya benefit lainnya yang teman-teman mungkin nggak istilahnya tuh nggak terlihat secara langsung adalah relasi gitu teman-teman. Jujur di Bangkit ini relasinya luar biasa sekali ya Bang Kiki ya, karena memang kita nanti ketemu sama orang-orang hebat nih gitu, orang-orang yang memang dia punya kedudukan dan posisi penting gitu di baik itu di startup ataupun lain sebagainya gitu teman-teman. Kayak itu ya kalau misalkan dari Oke, baik Bang. Ada lagi nih yang bertanya Bang. Bang, kan itu syaratnya kan bisa bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya cuma basic gimana ya? Apa diterima saat mendaftar? Soalnya kan diseleksi. Boleh Bang dijawab? Boleh bantu jawab, Pak? Apakah kedengeran suaranya? Boleh Bang. Kalau buat aku sendiri sih kayak, ya jujur waktu pertama kali daftar Bangkit, bahasa Inggris aku kayak nggak terlalu jago juga sih, kayak se- sekedar paham soal, walaupun nggak banyak ya juga yang paham gitu. Yang penting kan buat proses seleksi itu, yang penting sekedar paham soalnya, terus kayak apa tahu maksudnya, terus tahu lah jawabannya. Nah, buat pertama emang nggak bisa banget bahasa Inggris. Tapi tenang aja, soalnya walaupun di di Bangkit itu gunain bahasa Inggris, tapi yang ramah buat pemula gitu bahasa Inggrisnya, kayak ya dari vocabnya kayak nggak terlalu expert banget gitu, kayak masih gampang sering ditemuin gitu kayak kata-kata kerjanya. Terus juga kayak kalau aku sih ngerasanya buat belajar bahasa Inggris di Bangkit tuh kayak teman-temannya suportif sih, kayak kayak instrukturnya juga suportif, kayak kalau emang nggak bisa banget ya udah gitu pakai bahasa Indonesia, tapi kalau ya diusahain dulu buat ngomong bahasa Inggris gitu. Kayak terus ada setiap IELTS English, nah aku kayak eh, di di kayak hampir semua peserta itu ditanyain ke bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris itu diminta jawab. Nah itu aku juga awal-awalnya kayak aduh malu banget gitu, kayak takut salah terus takut diketawain, tapi berhubung instrukturnya emang cukup cukup suportif, terus teman-teman yang ada di Bangkit juga cukup suportif, jadi ya ngerasa nggak malu sih, kayak yang penting kalau buat daftar itu nggak apa-apa, coba aja, yang penting sekedar paham soal bisa ngerjain gitu, buat tesnya ya itu bisa sih, yakin. Ya untuk kalian yang mau daftar jangan malu ya kalau nggak bisa bahasa Inggris. Daftar aja daftar. Kesempatan kalian kalau keterima alhamdulillah. Kalau enggak ya udah. Ya kalau kalau bahasa Inggrisnya kurang atau apa itu juga proses seleksi ya. Soalnya semua mau ikut Bangkit. Jadi yang diharapin yang bisa ngikutin nanti materinya itu pakai bahasa Inggris. Kalaupun nggak bisa ya udah keterima, ya kalian bisa Google Translate lah gitu. Kalau 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 pas ngerjain soalnya nggak bisa ya. Oke Bang. Selanjutnya ada pertanyaan nih Bang di kolom komentar dari Aldi. Mas, itu kuota 9.000 di batch 2024 di semua patch apa di per patch kayak di Android 9.000 dan yang lain 9.000 juga kuota? Boleh Bang dijawab? suaranya terlalu kecil. Maaf, baik saya ulang. Eh,
ada pertanyaan di kolom komentar dari Aldi. Mas, itu kuota 9.000 di batch 2024 di semua batch atau di per batch kayak di Android 9.000 dan yang lain 9.000 juga kuotanya? Iya, saya jawab ya. Ini maaf nih, kamera saya nggak bisa bekerja sepertinya. Jadi untuk sekarang enjoy dengan nama saya dulu. Eh, jadi 9.000 itu nanti buat tiga ya, buat tiga learning pad. Jadi enggak masing-masing pad itu 9.000 kuotanya, tapi buat total keseluruhan dari tiga learning pad itu menerima 9.000 untuk di 2024 nanti. Dan itu pun juga mungkin karena targetnya segitu ya, jadi persebarannya pun bakalan tergantung mana yang lebih ini sih, kayak mana yang lebih menarik gitu. Kalau di 2023 kan kemarin kalau dilihat itu machine learning ya yang lumayan banyak pendaftarnya. Mungkin di 2024 nanti akan berbeda. Kita juga tidak tahu. Itu aja sih buat Aldi. Baik, Bang. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Naufal Irfansyah. Bang, bisa nggak sih kalau konversi di semester 6 itu 10 SKS dan 10 SKS-nya lagi di semester selanjutnya? Bagaimana tuh, Bang? Oke, mungkin saya mau bantu jawab ya terkait tadi pertanyaan Nopal ya terkait konversi. Kalau misalkan terkait konversi sebenarnya yang memutuskan bisa atau enggaknya nanti dari pihak Kaprodi mungkinnya seperti itu teman-teman dari pihak UNIF. Tapi kalau misalkan karena Nopal ini elektro ya kalau nggak salah ya. Dan kebetulan saya juga sekarang itu kayak gitu ya. Jadi ada 10 SKS yang dikonversi di semester 5 dan 10 SKS yang lagi tuh saya nanti take-nya di semester genap gitu. Jadi nggak full di semester ini kayak gitu. Seharusnya bisa ya, cuman kembali lagi nanti untuk keputusan finalnya itu tergantung daripada kebijakan prodi masing-masing kayak gitu. Tapi dari Bangkit sendiri dan dari kementerian ya itu menjamin kalau misalkan Bangkit ini bisa dikonversi hingga 20 SKS seperti itu. Oke, baik, Bang. Terima kasih. Bang, mungkin masih ada lagi yang bertanya mengenai konversi. Untuk konversi ini bisa dikonversi praktikum tidak ya, Bang? Terima kasih, Bang. Boleh dijawab. Bang, nggak ada. Nih, ada aspek Kiki nih. Yang aslet jawab, tolong dijawab. Mungkin saya mau bantu jawab lagi ya terkait ini. Boleh nggak sih dikonversi di praktikum? Ya, sebenarnya jawabannya masih sama ya teman-teman, masih sama kayak tadi. Kalau misalkan terkait keputusan boleh atau enggaknya konversi mata kuliah apapun itu nanti ada di dosen pembimbing dan kaprodi seperti itu teman-teman. Cuman kalau misalkan berdasarkan yang saya tahu untuk praktikum itu sebenarnya kalau di jurusan teknik elektronik itu kalau yang saya tahu ya, ini takutnya salah teman-teman untuk informasinya, itu tidak diperbolehkan untuk dikonversi. Jadi walaupun nanti teman-teman mengikuti program MBKM, misalkan teman-teman ikut program MBKM apapun, nanti setelah selesai itu teman-teman harus kembali mengontrak mata kuliah. Cuman memang kemarin tuh ada beberapa rekan saya juga yang sama-sama mengikuti program MBKM ini, dia coba untuk konversi mata kuliah praktikum, nah itu tidak di ACC gitu oleh jurusan. Mungkin nanti teman-teman terkait itu bisa kembali lagi ya ke masing-masing prodi gitu. Kalau misalkan teman-teman mau coba buat ngajuin, ya silahkan. Tapi nanti keputusannya itu diambil oleh
eh, prodi masing-masing. Seperti itu ya kalau terkait konversi SKS yang saya tahu. Oke, makasih nih Bang Naga buat jawabannya. Em, baik, semuanya, tak terasa kita hampir sampai di penghujung acara. Namun sebelum mengakhiri acaranya, kita akan mengadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin kepada seluruh partisipan dimohon untuk mengaktifkan kameranya biar bisa lihat nih muka-mukanya kayak gimana dan juga bisa ngambil capture. Oke, mungkin ada yang bisa screenshotin. Gimana? Oke, bisa. Eh, udah semua Oke, kan? jangan lupa untuk ini semua ya, apa Oke ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Oke, kayaknya Bang Kiki pengen gaya tuh. Lagi ya, ikutin Bang Kiki. Nggak boleh politik. Oke, satu, dua, tiga. Oke, makasih teman-teman semua. Mungkin udah boleh. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Acara demi acara sudah terlaksana. Tibalah kita di penghujung acara. Saya Hani Destian Marzulianti dan rekan saya Amelia. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian dan terima kasih banyak telah berkenan mengikuti acara sosialisasi ini sampai akhir. Kami pamit undur diri. Sampai bertemu di next agenda. Dadah semuanya. Terima kasih banyak.